Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman Donghua Surrounding the Heavens di part pertamanya. Di luar angkasa, beberapa astronot sedang mencoba memperbaiki stasiunnya. Dari kejauhan, terlihat ada sesuatu yang mendekati mereka, yang mana itu adalah beberapa naga sedang menarik sebuah peti. Cerita kembali di zaman kuno saat tungku immortal sedang diperbaiki dengan menggunakan jiwa seseorang. Pengawal kerajaan kemudian melaporkan kepada Kaisar Yuhua bahwa tungku immortalnya telah berhasil diperbaiki. Namun tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan dari bulu-bulu emas. Untungnya Kaisar Yuhua berhasil menahan serangan itu. Serangan tersebut ternyata dilakukan oleh seorang wanita cantik yang dijuluki Ruthless Emperor. Kaisar Yuhua mengira kalau Ruthless Emperor pastinya datang untuk mengambil tungku immortalnya. Akan tetapi Ruthless mengatakan bahwa ia hanya datang untuk menghabisinya. Kaisar Yuhua yang kesal kemudian menyerang Ruthless. Serangan yang diberikan oleh Kaisar Yuhua sama sekali tak berpengaruh pada Ruthless. Bahkan Ruthless sampai menghempaskan Kaisar Yuhua keluar dari istananya. Kaisar Yuhua akhirnya menggunakan teknik terkuatnya dengan memanggil 6 naga birunya. Alhasil Ruthless Emperor kini berusaha menghindari serangan dari Kaisar Yuhua dengan naik ke atas langit. Saat berada di atas dengan teknik terkuatnya, Ruthless Emperor membalas serangan Kaisar Yuhua dengan tekniknya itu, sehingga Kaisar Yuhua tak bisa menahan serangannya. Terungkaplah alasan dari Ruthless Emperor menyerang Kaisar Yuhua, yang mana sewaktu ia kecil kakaknya telah diambil oleh Kaisar Yuhua, dan kakaknya itu telah dijadikan tumbal untuk memperbaiki tungku immortal. Ruthless yang kesal akhirnya menghancurkan istana kerajaan Yuhua. Ruthless berjanji akan menunggu kakaknya walaupun ia berinkarnasi ratusan kali. Ia tetap akan menunggu kepulangannya di dunia ini. Sementara itu, di masa sekarang, seorang pria bernama Yevan sedang membaca sebuah buku tentang zaman kuno. Ia lalu mendapatkan pesan pengingat untuk menghadiri acara reunian bersama dengan teman-temannya. Yevan lalu bergegas pergi ke lokasi pertemuan. Di tengah perjalanannya, Yevan mendapatkan informasi dari radio bahwa akan terjadi badai, sehingga para warga dihimbau untuk waspada. Sementara itu, di lokasi pertemuan, beberapa teman Yevan telah datang. Li Changqing, Li Yunxi, Cheng Hong, serta Lin Jia dan Soyi. Tak lama kemudian, Yevan akhirnya tiba. Karena sebelumnya Yevan adalah ketua kelas, ia langsung disambut oleh Lin Jia. Bersama dengan itu, Wen Cheng juga telah datang, serta Xiaoman yang juga datang bersama dengan temannya Kate. Lalu, di luar angkasa, para naga sebelumnya kini telah mendekati bumi. Para astronot itu kini melihatnya dan melaporkannya. Akan tetapi, mereka harus terhempas karena para naga itu menghancurkan stasiun mereka. Di sisi lain, Yevan dan teman-temannya menonton berita yang menginformasikan akan terjadi badai besar dan hujan petir, sehingga para warga harus segera evakuasi. Mereka akhirnya memutuskan untuk pulang. Li Yunxi kemudian menawarkan Lin Jia untuk mengantarkannya pulang. Begitu pula dengan yang lainnya. Namun, di tengah perjalanan mereka ternyata terjebak oleh banjir yang kini sudah sampai di kota. Mereka tak bisa keluar dari mobil karena banjirnya yang sudah tinggi. Untungnya, Yevan datang menolong mereka menggunakan kapal. Setelah menyelamatkan teman-temannya, Yevan bergegas pergi dan berusaha menghindari badai itu hingga membuat kapalnya terjebak di atas tebing. Mereka akhirnya turun dari kapal dan memutuskan naik ke atas gunung. Saat sampai di atas gunung, mereka terkejut karena badainya ternyata tidak sampai di situ. Lalu, dari atas langit, mereka pun melihat para naga sebelumnya yang menuju ke arah mereka. Naga-naga itu pun menghantam mereka sehingga mereka terjatuh ke bawah.
Saat terbangun, mereka semua terkejut karena melihat adanya peti mati. Mereka kemudian mendekati peti itu dan mencoba memeriksanya. Ketika melihatnya dari dekat, Yevan menyadari kalau itu adalah sebuah altar pengorbanan yang ada di masa kuno dan dinamakan sebagai altar 5 warna. Sementara itu, Lin Jia yang mencoba menyentuh patung altarnya malah tak sengaja membangkitkan sesuatu, yang mana kelima patung altar itu tiba-tiba saja mengeluarkan cahaya dan membentuk sebuah portal. Para naga yang sebelumnya tak sadarkan diri kini bangkit kembali dan bersiap menarik peti tersebut. Peti itu kemudian terbuka dan menarik mereka semua ke dalam peti. Saat berada di dalam peti itu, Yevan memberitahu teman-temannya untuk menggapai batu yang ada di dekat mereka. Batu-batu itu lalu bersatu dan membawa mereka ke suatu tempat. Mereka terkejut karena di tempat itu ternyata ada peti mati lagi. Namun, menurut Yevan, hal itu tidaklah penting asalkan mereka masih aman. Mereka lalu bersama-sama menghitung jumlah teman-temannya. Akan tetapi, mereka semua merasa heran karena jumlah mereka menjadi 20 orang. Padahal sebelumnya ketika sedang reuni jumlah mereka hanya 19 orang saja. Yevan ternyata menyadari kalau orang yang bersembunyi itu adalah teman mereka yang bernama Feng Bo. Feng Bo menjelaskan bahwa ia sebenarnya datang ke acara reunian mereka. Hanya saja ia terlambat karena terhalangi banjir. Lalu ketika ia berlari ke atas gunung, ia pun bertemu dengan mereka. Setelah itu Feng Bo menyarankan agar mereka memeriksa peti mati itu. Namun tiba-tiba saja mereka merasakan getaran yang keras. Itu disebabkan karena para naga yang telah sampai di tempat tujuannya. Mereka semua akhirnya dikeluarkan dari dalam peti tersebut. Yevan kemudian menyarankan agar mereka tetap bersama-sama dan tidak berkeliaran, sebab ia tak tahu mereka sekarang berada di mana. Namun, Liyunsi tak mau bila hanya menunggu di tempat itu. Ia mengajak teman-temannya yang lain untuk pergi dan memeriksa keadaan. Karena tak mau berpisah, Yevan akhirnya mengikuti Liyunsi, begitu pula dengan yang lainnya. Lalu, mereka menemukan sebuah patung yang menuliskan adanya jurang kematian. Yevan kini menyadari kalau mereka sekarang tidak lagi berada di bumi. Salah satu temannya tidak mempercayai itu dan tetap berlari ke depan. Untungnya ia masih bisa diselamatkan oleh Yevan dan yang lainnya. Mereka kemudian berniat kembali ke altar sebelumnya. Akan tetapi ketika Feng Bo dan Yevan memeriksa dari atas, mereka melihat adanya cahaya. Mereka akhirnya pergi ke tempat cahaya itu dengan berpijak di atas reruntuhan. Mereka pun sampai di tempat cahaya itu berada, yang mana tempat itu adalah sebuah kuil. Yevan kemudian menemukan sebuah batu yang unik. Karena penasaran dengan batu itu, Yevan lalu mengambilnya. Setelah itu, mereka lalu masuk ke dalam kuil tersebut. Saat masuk di dalam, terdapat banyak patung. Yevan menjelaskan bahwa patung itu adalah 8 jenderal besar dari kerajaan Kapila yang ditugaskan untuk menghabisi para iblis di seluruh penjuru. Lalu, saat Yevan menyentuh benda yang ada di bawah patung, salah satu dari teman mereka tiba-tiba saja terjatuh pingsan. Feng Bo hampir saja tergigit oleh makhluk yang telah menggigit temannya. Makhluk itu kemudian muncul lagi dan menggigit teman mereka. Feng Bo yang mencoba memukulnya tidak membuat makhluk itu berhenti. Namun ketika Yevan memukulnya dengan benda yang ia pegang, ternyata makhluk itu langsung terbakar habis. Ia pun menyarankan kepada teman-temannya untuk mencari benda pusaka lainnya. Lalu Yevan menyuruh teman-temannya untuk saling melindungi. Sementara Liyunsi yang mencoba mencari benda pusaka malah mengambil senjata yang ada pada patung 8 jenderal. Namun hal itu ternyata malah membuat patung-patung itu mulai bergerak.